Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan semangat menuntut ilmu. Semoga Allah selalu meridai ananda semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membuka doa penutup, doa pembuka majelis atau doa pembuka pelajaran dengan posisi khidmat, duduk. Marilah kalian berdoa meminta kepada Allah supaya kita diberi kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang proses lahirnya Khulafaur Rasyidin. Membahas judul proses lahirnya, berarti yang akan kita bahas adalah bagaimana pemilihan masing-masing Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian Khulafaur Rasyidin secara makna dan secara istilah, dan juga fungsi dari seorang khalifah itu apa, serta kita juga sudah belajar biografi Khulafaur Rasyidin ini yang selalu disebut sebagai sahabat terbaik Rasulullah. Sebelum membahas tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, kita akan mengulas sedikit akhir dari kepemimpinan Rasulullah, yaitu diawali dengan wafatnya Rasulullah. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, sepulangnya Rasulullah dari Masjid Nabawi, tiba-tiba badan Rasulullah panas, menggigil, dan setibanya di rumah Aisyah istri beliau, Rasulullah hanya istirahat dan mengalami sakit sampai beliau kemudian pulang ke haribaan Allah. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin kemudian dihadapkan pada sebuah problem yang sangat berat. Kenapa? Karena Nabi sebelum meninggal, beliau tidak meninggalkan pesan apapun, dan siapa yang akan mengganti sebagai pengganti atau sebagai pemimpin umat sepeninggalan Rasulullah. Seluruh umat Islam merasa bingung. Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang memikirkan siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Orang-orang Muhajirin sibuk mengurus jenazah Rasulullah. Sedangkan orang Ansor yang merasa memikirkan siapa pengganti Rasulullah, maka kemudian mereka melakukan musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa pemimpin yang pantas dan layak sebagai pengganti Rasulullah. Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah yang dikenal sebagai sahabat yang sangat dekat Rasulullah dan juga sebagai tokoh terkemuka dari suku Khazraj yang diangkat oleh kelompok Ansor sebagai calon dari golongan Ansor. Pada waktu Sa'ad bin Ubadah mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah, tiba-tiba dari kaum Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar datang ke Sakifah Bani Sa'idah dan menolaknya dengan tegas serta mengatakan bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum muslimin.
Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa kaum muhajirinlah yang lebih dahulu memeluk agama Islam dan sudah berjuang mendakwahkan Islam bersama Rasulullah di Mekah kurang lebih 13 tahun dengan segala macam hinaan, suka duka yang dihadapi oleh golongan muhajirin. Kemudian Abu Bakar menunjuk 2 orang muhajirin, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan meminta memilih salah satu dari mereka. Maka bisa disimpulkan di sini sedikit bahwa dari Ansor ada satu calon yang bernama Sa'ad bin Ubadah, kemudian dari muhajirin yang ditunjuk oleh Abu Bakar ada Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dengan diskusi yang sangat panjang sekali, kemudian kaum Ansor menyadari dan ingat bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi dan para sahabatnya, para muhajirin ini mengajak masuk Islam. Disinilah kemudian orang Ansor menganggap bahwa dari golongan muhajirin juga sebenarnya pantas sebagai calon dari pengganti pemimpin Rasulullah. Tetapi sebelum selesai diskusi musyawarah ini, tiba-tiba Umar bin Khattab mengangkat tangan Abu Bakar dan menunjuk Abu Bakar sebagai calon yang paling pantas sebagai pengganti Rasulullah, karena dianggap Abu Bakar adalah sahabat dekat Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam, dan Abu Bakar yang selalu menemani Rasulullah selama berdakwah. Maka akhirnya atas aklamasi Umar inilah yang kemudian diikuti oleh para sahabat yang ada di Saqifah Bani Sa'idah ini, maka diangkatlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Nah, lanjut pada proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab. Lain Abu Bakar, lain pula Umar bin Khattab. Pada saat Khalifah Abu Bakar merasa dekat ajalnya, tepatnya pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Kemudian ia menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Namun sebelum menyampaikan ide dan gagasannya untuk menuju Umar, Khalifah Abu Bakar memanggil beberapa sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansari, Sa'id bin Ziyad, dan sahabat lain dari golongan muhajirin dan Ansor untuk dimintai penilaian dan pertimbangan, dan akhirnya mereka menyetujui. Di saat dilakukan musyawarah dengan para sahabat, Abu Bakar meminta kepada Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat yang menunjuk bahwa pengganti beliau setelah beliau wafat adalah Umar bin Khattab. Dengan pertimbangan pada masa itu kondisi yang dihadapi oleh umat Islam adalah perpecahan umat Islam dengan munculnya nabi palsu, orang yang tidak bayar zakat, dan menurut Abu Bakar beserta para sahabat-sahabat Rasulullah yang tegas dan bisa menegakkan kebenaran adalah Umar bin Khattab. Sehingga bisa disimpulkan sedikit dari materi ini, proses pengangkatan pengangkatan Umar bin Khattab dilakukan secara tunjuk langsung dari
khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjut pada proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Pada hari Rabu, waktu subuh 4 Dzulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami sholat di Masjid Nabawi mengalami nasib naas. Beliau ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Setelah penikaman itu, Umar masih bertahan selama beberapa hari. Dalam keadaan sakit, Khalifah Umar kemudian membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf yang ditunjuk sebagai ketua sidang. Kemudian ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan Dewan Syuro. Keenam anggota Dewan Syuro adalah para sahabat Nabi yang paling terkemuka dan masih hidup saat itu. Mereka semua harus bersidang untuk menentukan siapa di antara mereka yang menggantikan kedudukan Umar sebagai khalifah. Maka dengan proses yang sangat panjang sekali, pada hari keempat setelah hari ketiga yang ditentukan oleh Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf memutuskan di antara Ali dan Utsman yang berhak untuk menjadi pengganti Khalifah Umar berdasarkan umur yang lebih tua adalah Utsman bin Affan. Nah, kesimpulannya bahwa proses pengangkatan Utsman bin Affan dilakukan dengan musyawarah Dewan Syuro yang sudah ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Lanjut pada proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir, khalifah yang keempat. Khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman. Khalifah Utsman yang saat itu terjadi pemberontakan besar di masanya. Kemudian Ali mengutus 2 putranya yaitu Hasan dan Husain untuk melindungi Khalifah Utsman. Namun kemudian Khalifah Utsman terbunuh dengan keji pada saat beliau membaca Al-Quran hari Jumat 17 Juni 656 Masehi. Sepeninggalan Utsman ini, kemudian Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah menginginkan Ali untuk bersedia dibaiat sebagai khalifah. Ali tidak menginginkan untuk sebagai khalifah karena menurut Ali ada yang masih lebih pantas darinya untuk menjadi khalifah. Tetapi karena semakin tidak kondusif suasana umat Islam pada akhir pemerintahan Utsman ini dengan pemberontakan yang banyak sekali, akhirnya dengan terpaksa atas desakan para pemberontak ini, Ali bersedia menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi di Masjid Nabawi. Nah, dari keempat proses pemilihan Khulafaur Rasyidin ini, Ibu sedikit menyimpulkan bahwa secara musyawarah itu yang terjadi dalam proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Tetapi caranya tetap berbeda. Abu Bakar dengan cara aklamasi dari Umar, Umar dengan cara tunjukan dari Khalifah Abu Bakar, Utsman dengan cara
Dewan Syuro yang sudah dibentuk oleh Khalifah Umar sebelum wafat, sedangkan Ali dengan cara terpaksa karena desakan para pemberontak dan kaum muslimin saat itu. Sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk pembahasan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Kurang lebihnya Ibu minta maaf jika ada salah. Famindu fi binafsi, karena dari Ibu sendiri. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.